Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kita percaya pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kita kembali untuk menyembah Allah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Mari kita katakan pujian penyembahan kita seperti rusa rindu sungai. Haleluya. Jiwa kita rindu akan Yesus. Haleluya. Yesuslah hasrat kita rindu menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Buat kesempatan yang baik Tuhan beri bagi kami kembali boleh beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah Engkau, Yesus Tuhan kami. Haleluya, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari kita katakan lagi, seperti rusa yang seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Engkau. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai, demikianlah jiwa kita. Haleluya. Mari kita katakan lagi, kita angkat penyembahan kita seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatanku. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kita katakan lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus,
Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, terpujilah Engkau Yesus. Segala puji dan segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan dan pujian kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau Tuhan, urapilah kami semua Tuhan Yesus. Setiap kami yang datang ke hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami adanya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lewat pujian kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan naikkan pujian kita kepada Allah kita. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita katakan bersama, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Allah kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian kita kembali Bapak Ibu Saudara yang sekalian. Kita katakan Yesuslah kekuatan kita di dalam hidup ini menghadapi segala tantangan. Haleluya. Yesus kekuatanku di dalam hidup ini.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Yesus kekuatan kami. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Katakan lagi, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Katakan, tiada ku ragu lagi. Ragu lagi. Amin. Untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus sahabatku. Amin. Dalam hidupku ku rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran, beri hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Katakan, tiada ku ragu lagi. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi. Amin. Melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selama. Yesus, 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 Yesus sahabatku. Dalam hidupku ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Bagi setiap orang, bagi orang yang percaya pada. Lagi katakan, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terpujilah Allah kita. Kita naikkan pujian kita kembali. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita katakan, ku sungguh puas bersama dengan Tuhan Yesus. Karena apa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Karena keperluan kita dicukupkan oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan, kita sungguh puas. Haleluya. 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 Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengannya. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas dengan. Ku sungguh puas. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas
Dia, keperluannya cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas. Puas, sekali lagi kita katakan, ku sungguh puas. Haleluya. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Haleluya. Siapa yang puas dengan Tuhan Yesus? Haleluya. Saya percaya kita semua. Haleluya. Kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita persiapkan hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang lebih lagi kepada Allah kita. Biarlah hati kita hanya tertuju pada Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Meskipun badai itu menerpa kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut, sebab Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mari katakan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita katakan, Engkaulah kekuatan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan takut. Haleluya. Aku tak akan goyah, Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, katakan sejauh amin dari bumi. begitu besarnya kasih-Mu, Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus. Haleluya. Sejauh langit amin dari bumi,
cintaku sejauh langit. dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur untuk pertolongan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Amin. Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebutuhan yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kami Tuhan, mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, mengingat begitu banyak perbuatan yang Tuhan lakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini Tuhan. Boleh lagi kami Tuhan menaikkan pujian kami, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh naik di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan lagi Tuhan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat bibir lidahnya Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh memberitakan firman yang daripada-Mu, kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang ditaburkan pada hari ini Tuhan boleh menguatkan kami kembali Tuhan, boleh meneguhkan iman percaya kami lagi Tuhan, boleh membangkitkan kekuatan kami lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, sungguh kami bersyukur. Mari Tuhan Kau tetap tutup bungkus Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan Yesus, bahkan hingga sampai akhirnya ibadah kami Tuhan, Engkau tetap beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah bersyukur dan mengucap syukur Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Di hari ini kita beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Yosua pasalnya yang pertama, Yosua pasal pertama, ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Puji Tuhan, bahwa dalam pasal 1 kitab Yosua ini Allah memberikan firman-Nya kepada Yosua, bahwa Yosua dipilih Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel
masuk ke tanah Kanaan dan memiliki tanah Kanaan tersebut. Tentu saja untuk memiliki tanah Kanaan, maka bangsa Israel harus menghadapi peperangan. Dan peperangan tersebut bukanlah peperangan yang mudah. Bisa kita katakan bahkan peperangan itu peperangan yang sangat sukar. Sangat besar musuh yang harus dihadapi oleh orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka hendak menghadapi musuh, hendak masuk ke tanah Kanaan, Tuhan membekali mereka dengan firman-Nya, yaitu bahwa Tuhan menyertai mereka. Di dalam Yosua pasalnya yang pertama, Tuhan menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan akan membuat mereka menang terhadap semua musuh-musuh mereka, sehingga mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, memiliki tanah Kanaan, dan kemudian memerangi penduduk Kanaan, masuk di dalam peperangan yang hebat, masuk dalam satu persoalan, satu kesukaran yang hebat Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Dan untuk masuk ke dalam peperangan itu, untuk masuk ke tanah Kanaan dan melakukan peperangan Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan berulang kali sampai 3 kali menyatakan kepada Yosua ayat yang tadi kita baca. Bahwa ayat itu Bapak Ibu sekalian ya, diulang 3 kali di dalam ayat 6, dalam ayat 7, dan ayatnya yang ke-9. Jadi 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Menghadapi peperangan, menghadapi kesukaran, menghadapi persoalan, membawa bangsa Israel untuk berperang, maka Tuhan menyatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Ini bisa menjadi acuan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, menghadapi problema-problema di dalam kehidupan kita, menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita ini. Kita bisa mengacu, mengambil catatan dari apa yang Tuhan firmankan kepada Yosua. Sampai 3 kali Tuhan menyatakan kepada Yosua untuk Yosua menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya. Jadi menghadapi peperangan, menghadapi kesukaran, menghadapi tantangan, maka kita sebagai umat Tuhan harus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita ini. Kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kata kuatkanlah di situ mempunyai arti jadilah kuat, teguh, tegar. Jadi kuatkanlah, jadilah kuat, teguh, tegar. Ketika ada persoalan, ketika ada kesukaran, ketika ada tantangan, kita harus kuat, teguh, tegar, mampu, tidak mundur, tapi berani, mampu menghadapinya, mau menghadapinya dengan keteguhan, ketegaran. Lalu dikatakan Bapak Ibu sekalian, teguhkan hati. Jadi kata kuat tadi berarti teguh, tegar, jadilah kuat, kokoh. Teguhkan hati mempunyai arti berani. Berani. Jadi bagaimana Tuhan meminta atau memerintahkan Yosua yang akan menghadapi peperangan, yaitu tegarlah, kuatlah, teguhkan, teguhlah. Lalu yang kedua dikatakan teguhkan hati, artinya beranilah. Jadi menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, Tuhan meminta kita, Tuhan memerintahkan kita, kuatlah, tegarlah, teguhlah, beranilah, jangan takut, jangan bimbang, jangan patah semangat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengatakan lewat firman Tuhan ini bahwa 3 kali Tuhan
berfirman kepada Yosua supaya Yosua ini, Bapak Ibu sekalian, kuat, tegar, teguh menghadapi peperangan. Supaya Yosua ini teguh hati, meneguhkan hatinya, yaitu berani menghadapi tantangan, berani menghadapi persoalan, berani menghadapi tantangan yang sedang datang kepada dia, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membandingkan dengan ayatnya yang ke-9 dalam Yosua pasal yang pertama, Yosua 1 ayat 9, di situ dikatakan begini, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi lawan dari kuat, lawan dari teguhkan hati, lawan dari tegar, kokoh, lawan dari berani, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9, yaitu kecut dan tawar hati. Takut, ngeri, gemetar. Jadi kecut, takut. Kalau orang sekarang katakan cemen, gak ada nyali. Jadi takut. Jadi ketika menghadapi persoalan, jangan takut. Jangan takut. Ketika menghadapi persoalan, jangan tawar hati. Tawar hati di sini mempunyai arti cemas, khawatir, patah semangat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan Bapak Ibu sekalian, lalu membuat seseorang atau membuat anak Tuhan itu cemas, khawatir, lalu patah semangat, hilang harap, putus asa. Gak bisa ini, gak mampu ini. Lalu dia takut, dia lari dari tantangan itu, lari dari persoalan itu. Dia melarikan diri dari kesukaran yang sedang terjadi. Inilah yang Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ketika ada kesukaran, ketika ada tantangan, teguhkan, kuatlah dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Kita harus tegar, kokoh. Kita harus berani, Bapak Ibu sekalian, menghadapi tantangan ini, menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada. Kita jangan menjadi takut, jangan menjadi bimbang, cemas, kemudian putus asa, sehingga kita lari, kita tidak berani menghadapi tantangan kesukaran yang ada. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua bahwa dia diangkat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Lalu kemudian Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Lalu kemudian Tuhan katakan bahwa Tuhan itu menyertai Yosua seperti dia menyertai Musa, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan Yosua. Adalah firman Tuhan yang sebelumnya sudah disampaikan kepada bangsa Israel, sudah disampaikan kepada Musa. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kitab Keluaran itu menceritakan kepada kita keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan yang diberikan Tuhan menjadi milik mereka. Jadi dasar yang membuat bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan berjalan menuju ke Kanaan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang tadi yang disampaikan Tuhan kepada Yosua itu juga disampaikan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel sebelumnya. Jadi generasi sebelum generasi Yosua ini, bahwa Tuhan menyertai mereka, bahwa mereka akan memiliki tanah Kanaan, Bapak Ibu sekalian, bahwa mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka ketika mereka menghadapi tantangan, peperangan, kesukaran. Maka Tuhan akan menyertai mereka, akan menolong mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan persoalan itu. Sehingga karena firman Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, jadi dari dasar firman Tuhan itu, maka kita melihat bangsa Israel yang tadinya diperbudak oleh Mesir itu bisa keluar dari Mesir. Jadi dengan
cara Tuhan yang ajaib, yaitu Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulah, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka Mesir itu melepaskan bangsa Israel dari perbudakan mereka. Jadi Mesir itu dengan apa ya? Dengan terpaksa, karena apa ya? Tangan Tuhan yang kuat begitu ya. Hukuman-hukuman Tuhan itu mendatangi mereka dan semakin meningkat gitu, semakin bertambah besar hukuman Tuhan itu. Dan kita tahu tulah yang ke-10 adalah matinya semua anak sulung dari manusia Mesir, orang Mesir, dan hewan-hewan orang Mesir. Jadi mati, Bapak Ibu sekalian. Dan setelah tulah 10 itu, maka orang Mesir mengusir bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Lalu mulailah bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, mereka tiba ya di padang gurun Paran. Kalau kita lihat di Bilangan pasalnya yang ke-13, Bapak Ibu sekalian, ya, di padang gurun Paran itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah daerah yang dekat dengan perbatasan sebelah selatan tanah Kanaan. Jadi Bilangan pasal 13 mencatat bahwa mereka sudah dekat dengan tanah Kanaan. Jadi sudah tiba di padang gurun Paran. Mereka tiba di padang gurun Paran, Bapak Ibu sekalian. Lalu mereka dari padang gurun Paran itu, Musa mengutus 12 orang pengintai. Musa mengutus 12 orang pengintai, dan selama 40 hari pengintai itu mengintai tanah Kanaan. Lalu mereka kembali lagi ke padang gurun Paran itu dan menyampaikan ya hasil kerja mereka selama 40 hari mengintai, mengamati tanah Kanaan. Dan hasilnya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama 12 pengintai itu sepakat, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi 12 pengintai itu, Yosua dan Kaleb termasuk di dalam 12 pengintai itu. Jadi mereka memberikan hasil, yaitu pertama, tanah Kanaan berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi hasil tanah Kanaan itu berlimpah, subur ya, baik sekali tanah Kanaan itu. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, yang kedua mereka berkata begini ya, hasil dari yang disampaikan oleh 12 pengintai itu, Bapak Ibu sekalian, penduduk Kanaan kuat-kuat dan kota-kotanya memiliki pertahanan yang kuat, susah dimasuki. Jadi mereka berkata bahwa penduduk Kanaan itu lebih kuat dari penduduk Israel. Dan kota-kotanya itu memiliki pertahanan yang kuat juga. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, terjadi perbedaan di antara 12 pengintai ini. Yang 10 pengintai kemudian memberikan rekomendasi seperti ini, kita tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Tapi yang 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, mereka berkata, walaupun penduduk Kanaan itu lebih kuat, walaupun kota-kotanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi bersama dengan Tuhan, karena firman Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Dan tahukah kita apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, terhadap bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka mengetahui lawan yang mereka akan hadapi itu lebih kuat dari mereka? Ketika mereka mengetahui bahwa lawan atau peperangan mereka menghadapi kota yang berkubu, kota yang punya pertahanan yang hebat, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian mereka menjadi takut. Mereka gentar. Jadi sebelum masuk dalam peperangan mereka udah kalah dulu. Mereka sudah putus asa, Bapak Ibu sekalian. Mereka menganggap bahwa tidak mungkin mereka bisa mengalahkan penduduk Kanaan, karena penduduk Kanaan lebih kuat dari mereka. Mereka menilai bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan penduduk Kanaan, dan itu membuat mereka memutuskan, Bapak Ibu sekalian, untuk kembali ke Mesir. Padahal padang gurun Paran itu, Bapak Ibu sekalian, ya, itu tempat yang sudah jauh lebih dekat dengan Kanaan, kan? Yang mereka tuju itu Kanaan daripada tempat asal mereka, yaitu Mesir. Itu sudah jauh lebih dekat, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya mereka sudah lebih dekat ke Kanaan, ke tujuan mereka, daripada tempat asal mereka, Bapak Ibu sekalian.
Tapi karena mereka takut, karena mereka tidak percaya, karena mereka putus asa, Bapak Ibu sekalian, karena mereka tidak mau menguatkan, menegarkan diri mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak berani, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian mereka memutuskan untuk tidak memasuki tanah Kanaan, untuk tidak berperang melawan Kanaan. Mereka lari dari peperangan itu, mereka lari dari kesukaran itu, lari dari masalah itu, Bapak Ibu sekalian. Dan tahukah kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Tuhan marah kepada mereka, karena Tuhan kan sudah berfirman kepada mereka, aku akan menyertai, aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu. Tapi mereka tidak percaya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya, ketika melihat kesukaran yang besar, ketika melihat tantangan yang besar, musuh yang besar, seseorang bisa menjadi takut, ciut nyalinya. Seseorang bisa kemudian menjadi lemah, tidak tegar, tidak kokoh. Seorang jadi bergoyang begitu ya, goyah dia. Ya, kalau lawannya kecil, kesukarannya kecil ya, mungkin dia bisa berani. Tapi itu melihat lawan besar, kesukaran besar, tantangan yang besar, dia goyah ya, dia keder begitu ya, dia takut. Ya, dia yang tadinya kokoh, dia yang tadinya percaya, lalu kemudian berubah. Bisa enggak ya aku kalahkan dia? Bisa enggak ya aku bertahan? Dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa, Bapak Ibu sekalian. Lihat penduduk Kanaan lebih kuat dari mereka. Lihat bahwa kota-kota Kanaan itu mempunyai pertahanan yang hebat. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, mereka menjadi takut. Mereka tidak kuat lagi. Mereka tidak kokoh. Ya, mereka goyah. Mereka kemudian ya Bapak Ibu sekalian menjadi takut. Menjadi putus asa. Mereka jadi khawatir. Bisa enggak ya kita kalahkan mereka? Kalau begitu tidak bisa, janganlah kita lawan. Kita pulang saja ke Mesir. Dan itulah yang membuat mereka, Bapak Ibu sekalian, ya dihukum oleh Tuhan. Tuhan marah kepada mereka. Dan karena itu sejak bilangan pasalnya yang ke-13 itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita teruskan ke pasalnya yang ke-14, maka kita mendapatkan berita firman Tuhan di situ. Karena mereka tidak percaya janji Tuhan, karena mereka kemudian menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi putus asa, menjadi kemudian Bapak Ibu sekalian ya mereka kemudian menjadi hilang harap mereka, percaya mereka bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Maka kemudian Tuhan sendiri yang menghukum mereka. 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun, sampai semua mereka yang tidak percaya itu, semua mereka yang tidak berani untuk berperang menghadapi penduduk Kanaan itu, Bapak Ibu sekalian, semua mereka yang putus asa, yang sudah hilang harapnya itu, mati di padang gurun itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu saya masuk kepada peristiwa yang berbeda. Setelah Tuhan menghukum bangsa Israel tersebut, kita bisa katakan generasi pertama atau generasi ya yang kurang lebih seumuran dengan Musa, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bilang itulah generasi bangsa Israel yang pertama. Semuanya sudah mati, tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Mereka tidak berani. Mereka tidak tegar. Mereka, Bapak Ibu sekalian, tidak mau menguatkan, mengokohkan diri mereka menghadapi peperangan, menghadapi bangsa atau penduduk Kanaan. Maka mereka tidak satupun yang masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu sekalian. Lalu sekarang muncul generasi kedua, Yosua. Generasi Yosua. Mereka adalah anak-anak dari bapak-bapak mereka yang sudah mati, yang sudah tidak percaya, Bapak Ibu sekalian, yang memilih untuk kembali ke tanah Mesir dan kemudian dihukum Tuhan dengan mati di padang gurun. Maka sekarang kepada Yosua dan generasinya Tuhan katakan, kuatkan, teguhkan hatimu, tegarkan, kokohkan dirimu. Jangan takut, beranilah. Jadi ini pesan kepada kita, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita melihat orang-orang yang takut, yang putus asa, yang tidak mau menguatkan, menegarkan, mengokohkan dirinya ketika masalah itu datang, yang kemudian menjadi putus asa, yang kemudian Bapak Ibu sekalian menjadi pesimis begitu ya.
maka tidak ada harapan, tidak ada mujizat yang terjadi. Bukan karena mereka kemudian menjadi putus asa lalu masalah selesai begitu. Bukan selesai, malah nggak selesai Bapak Ibu sekalian. Bukan karena mereka tidak berani lalu kemudian persoalan itu tidak mendatangi mereka. Justru firman Tuhan menyampaikan kepada kita bagaimana kita menyikapi persoalan, bagaimana kita bersikap Bapak Ibu sekalian ketika tantangan persoalan yang besar itu datang. Jadi 3 kali Alkitab memberikan catatan kepada kita. 3 kali Tuhan menasehatkan Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Jadilah kuat, jadilah tegar, jadilah kokoh. Jadilah orang yang tahan menghadapi tantangan. Lalu teguhkan hatimu, beranilah. Hadapilah persoalan itu. Hadapilah tantangan itu, hadapilah kesukaran kita. Hadapilah Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita hadapi di depan. Jangan lari dari persoalan. Jangan putus asa, jangan kecut. Jangan kita tidak ada nyali. Jangan kemudian kita menjadi khawatir karena besarnya tantangan, besarnya persoalan. Apa yang kemudian tadi saya katakan, apa yang mendasari Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Apa yang menjadi dasar pijakan kita untuk kita berani, untuk kita kuat, mengokohkan diri, menegarkan diri kita menghadapi tantangan. Walaupun kita tahu tantangan ini berat, tapi kemudian kita mengokohkan, menegarkan, menguatkan diri kita begitu. Kalau secara manusia mungkin kita takut, wah ini musuh, tantangan, persoalan besar. Tapi apa yang membuat kita berani Bapak Ibu sekalian menghadapi tantangan itu? Itulah firman Tuhan yang dikatakan kepada kita. Kalau kemudian saya baca ayat yang ke-9 Bapak Ibu sekalian, saya mau baca ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ini yang mendasari kita harus menguatkan diri kita, menegarkan, mengokohkan hati kita, mengokohkan diri kita, menghadapi tantangan kita, menghadapi persoalan kita, menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kalau saya baca lagi Bapak Ibu sekalian ayatnya yang ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini janji Tuhan, Dia menyertai kita, Dia bersama dengan kita. Ketika kita menghadapi peperangan, menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, Tuhan bersama dengan kita. Ini yang membuat kita tidak takut. Ini yang akan membuat kita kuat, tegar, kokoh. Ini yang membuat kita berani Bapak Ibu sekalian. Kalau berdasarkan diri kita ya kita nggak kuat. Kita nggak berani. Karena apa? Persoalannya besar, tantangannya besar. Tapi pegang janji Tuhan ini bahwa Tuhan menyertai kita. Dia katakan Dia tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita Bapak Ibu sekalian. Dia tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Kata tidak membiarkan Bapak Ibu sekalian ya, itu mempunyai arti apa ya? To sing ya. Jadi sing itu kan kalau kita bahasakan ke bahasa kita wastafel, bak cuci, di mana air dibuang. Jadi Tuhan katakan Dia tidak akan membiarkan ya. Dia tidak akan ya tadi to sing itu ya. Jadi Dia tidak akan membiarkan. Dia tidak akan membuang kita kayak air yang dibuang di bak cuci atau wastafel itu. Jadi tidak akan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan membuang. Tuhan tidak akan melepaskan kita. Dia akan tetap bersama dengan kita. Lalu dikatakan lagi ya, dan tidak akan meninggalkan kita. Jadi apa yang mendasari membuat kita harus kuat. Kuat, tegar, kokoh. Jangan goyah. Kuat, tetap, firm ya, tetap.
Apapun terjadi, sesulit apapun terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali ibadah, tetap ibadah. Tetap berdoa, tetap percaya. Sebesar apapun tantangan, kuat, teguh, kokoh. Jangan goyah Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai karena kesukaran, peperangan, ya, tantangan yang ada seperti bangsa Israel, goyah. Tadinya berjalan, maju. Wow, lihat musuhnya gede, besar. Lalu kemudian dari imannya, ya, tadinya kokoh, kuat, berani masuk kanan, berani, ayo. Begitu lihat penduduk kanan, begitu tahu penduduk kanan besar-besar, ya, kemudian jadi goyah, kabur, nggak ada nyali. Belum perang sudah kalah, memilih mundur. Ketakutan Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan memberikan firman pada kita. 3 kali dia berfirman kepada Yosua. Artinya ini kan sesuatu yang sangat penting. Berulang-ulang kali dikatakan dalam firman, jangan takut, berani, kuatkan, teguhkan hati kita, tegarkan diri kita. Hadapi tantangan, hadapi kesulitan. Jangan takut, hadapilah. Kuatkan diri kita, teguhkan hati kita. Kita berani, kita kuatkan diri kita, teguhkan hati kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Bukan karena kita, tapi karena apa? Tuhan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan, tidak membuang, tidak melepaskan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Karena itu ketika ada tantangan, kesukaran, masalah, hidup di dunia tidak terlepas dari tantangan, kesukaran. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita berhadapan dengan kesukaran yang besar, tantangan yang besar. Tapi jangan menjadi goyah, menjadi lemah. Jangan menjadi putus asa, menjadi kecut, tidak berani menghadapi kesukaran itu. Hadapi kesukaran itu, kuatkan diri kita, kokohkan diri kita, tegarkan diri kita. Tetap dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Hadapi dengan berani. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Kalau kita takut Bapak Ibu sekalian, kalau kita putus asa, kalau kita khawatir, ya, kalau kita kemudian menjadi cemas, menjadi takut menghadapi kesukaran, tantangan, persoalan, maka tidak akan ada pertolongan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa menghadapi. Bangsa Israel kalau takut, mereka tidak jadi memiliki tanah Kanaan. Padahal Kanaan sudah dijanjikan Tuhan kepada kita, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Begitu juga kalau kita takut menghadapi tantangan persoalan, kalau kita putus asa, kalau kita tidak kuat, kalau kita goyah dari iman percaya kita pada Tuhan Yesus, maka kita nggak dapat kemenangan, kita tidak beroleh kemenangan. Padahal kemenangan itu sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Kan tadi dikatakan, tidak seorang pun yang bertahan menghadapi engkau. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kesukaran yang tidak punya jalan keluar, semuanya ada. Tapi bagaimana kita mendapatkan jalan keluar itu? Kuatkan dan teguhkan hati kita. Tegarkan hati kita, kokohkan diri kita, berani menghadapi tantangan itu. Karena apa? Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya di Filipi pasalnya yang keempat Bapak Ibu sekalian. Filipi pasalnya yang keempat. Saya baca ayatnya yang ke-13. Filipi pasalnya yang keempat ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Segala perkara, segala persoalan, segala tantangan, segala kebutuhan, segala kesukaran bisa kutanggung, bisa kuatasi, bisa kuselesaikan. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Karena Tuhan akan memberi kekuatan pada kita. Kita tidak tahu seberapa lama lagi kesukaran ini ada, seberapa besar tantangan yang akan ada. Tapi yang kita tahu, kita tidak akan goyah, kita tidak akan menjadi lemah. Tapi kita akan tetap kuat, tetap tegar, tetap kokoh. Kita akan berani menghadapi tantangan ini. Karena apa? Karena apa? Tuhan berfirman, Dia menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan kita Bapak Ibu sekalian. Dia memberikan kekuatan. Saya berdoa, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan baik kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan kekuatan itu, maka kita mampu mengatasi setiap masalah kita. Karena itu jangan khawatir, jangan putus asa. Jangan ada yang mau katakan menyerah. Jangan ada yang tinggalkan Tuhan. Jangan ada yang tinggalkan iman. Jangan ada yang tinggalkan doa.
Tetap percaya, tetap berharap Tuhan senantiasa beserta kita. Dan kalau kita bersama Tuhan, peperangan apa yang tidak bisa kita menangkan? Persoalan apa yang tidak bisa kita selesaikan? Bersama dengan Tuhan, Tuhan beri kita mujizat, Tuhan beri kita jalan keluar. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Hanya Nama Yesus. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kepastian. Seberat apapun beban, seberat apapun masalah, seberat apapun keadaan, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang ajaib. Ketika kami ada di dalam Tuhan, ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam kehendak Tuhan, maka kami akan diberikan kelegaan, kami akan diberikan ketenangan. Walaupun begitu berat keadaan, pasti ada kekuatan dari Tuhan, pasti ada jawaban, ada jalan keluar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena itu
Tuhan, kami mau menghadapi segala keadaan kami bersama dengan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan sedang menghadapi Tuhan tekanan, sedang Tuhan ada Tuhan dalam jalan yang begitu berat Tuhan, ketika melihat kenyataan yang pahit Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, hanya di dalam Engkau. Tolonglah kami Tuhan, pasti ada jalan keluar. Kami tidak mau hilang harap, kami tidak mau putus asa, karena kami tahu ada Yesus bersama kami. Ada Yesus maka ada harapan, ada Yesus maka ada kepastian, ada Yesus ada jalan keluar, ada Yesus maka ada segala sesuatu yang kami butuhkan, bahkan ada keselamatan bagi kami semua. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu Engkau sudah turunkan bagi kami Tuhan, pemeliharaan-Mu Engkau sudah berikan, bahkan kami sudah Tuhan memuji, membesarkan, mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi rohani kami Tuhan, kekuatan bagi jiwa kami, kekuatan bagi diri kami, sehingga mampulah kami menghadapi 1 minggu ke depan, mampulah kami menghadapi setiap hari kami, setiap tantangan yang akan kami hadapi, karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kami semua. Berkati semua pelayan-Mu, berkati kami semua jemaat-Mu, biar penyertaan dan berkat-Mu memampukan kami menghadapi hari-hari kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, berikan mereka hikmat bijaksana, memimpin dan membawa bangsa ini keluar Tuhan dari keadaan sulit yang sedang kami hadapi. Berkati juga tenaga medis yang sedang bekerja Tuhan, untuk Tuhan menyembuhkan rekan-rekan kami dalam keadaan Tuhan sakit corona Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami, biarlah Tuhan jaga, Tuhan lindungi bangsa kami. Terima kasih, kami mau terima berkat daripada Tuhan, dan terimalah Bapak Ibu Saudara-saudari berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.